Hai anak-anak, tahu nggak peristiwa Isra Mi'raj? Tahu. Tahu. Sama, saya juga nggak tahu. Hai anak-anak, tahu nggak peristiwa Isra Mi'raj? Tahu. Tahu. Sama, saya juga nggak tahu. Emang nggak tahu. Alah ya, masa nggak tahu. Alah ya, masa nggak tahu. Atau latar belakang kenapa baginda Muhammad SAW? Kenapa tuh? Pertanyaannya kenapa kan? Kenapa nggak tahu? Para ulama menyebutkan bahwa Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad sedang kejatuhan sedih atau dikenal dengan tahun sedih. Pikiran saya. Sangat azan atau sedih. Kenapa pertanyaannya? Pura-pura sedih bisa kan? Karena kan orang yang dicintai Nabi Muhammad itu semuanya meninggalkan. Di antaranya paman Nabi yang bernama siapa? Abu Thalib. Orang lagi disut. Abu Thalib. Kenapa tuh? Tinggalinnya. Nabi yang selalu membela ya perjuangannya Nabi yang menghantarkan Nabi menjadi sukses menjadi pengusaha, itu Abu Thalib pamannya. Yang kedua istrinya namanya Siti Khadijah yang selalu menemani baik dalam keadaan senang maupun duka. Ya, itu namanya Siti Khadijah meninggal dunia. Galau lah. Waduh. Kanjeng Rasul Muhammad gak Sakit Ya. hati, patah hati. Apa enggak ada Galau teman. ya? Kemudian saat galau sebagaimana di dalam kitab Tarjil ya, bahwa di surga itu ada yang namanya buroh ya, bukan ibu pakai rok ya. Iya, duduk. Itu ya silakanlah. Ini ada yang mengatakan bahwa jarang tapi ada sayapnya, tapi kepala kuda. manusia. Kepala Rumah ada salah satu buruk yang sama keadaannya lagi sedih. Sedih. Kemudian malaikat Jibril melihat si buruk itu tuh, bukan ibu pakai rok ya. Anjir si buruk. Buruk. Kenapa sedih? Kenapa menangis? Gak punya duit katanya. Iya nih, saya lagi sedih. Kenapa? Saya merindukan orang yang berada di bumi. Emang siapa yang lagi di bumi? Saya. Itu Nabi Muhammad SAW. Kelimen, sedihnya kelimen si kelimen. Kita kepengen ke pendak gitu, karo kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kebetulan jar malaikat Jibril. Sirang kau dewek ya. Kamu saya ajak ya. Kamu ajak untuk apa? Dikendarai oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan. Ya Isra apa namanya? Kalau Isra itu perjalanan kanjeng Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ini Mekah. Orang belum pernah. Mudah-mudahan kita semua bisa. Amin. Amin. Amin ya Allah. Syaratnya pakai surat. Ya, cukup pakai surat tanah. Jadi dong. Sampai di kan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Aqsa? Palestina. Katanya di Palestina. Ya. Jadi saat perjalanan nih ada peristiwa. Jadi ada peristiwa saat menuju Masjidil Aqsa. Satu kisah saja ya. Kanjeng Nabi Muhammad saat perjalanan bersama malaikat Jibril melihat orang ya.
Kelakuannya gini, kelakuan di jalan itu. Orang tersebut memanen kebun, dipanen saat itu juga berbuah. Dipanen saat itu juga berbuah. Dipanen saat itu berbuah. Malaikat Kanjeng Nabi Muhammad bertanya sama malaikat Jibril. Jibril, itu kelakuan apa sih selama di dunianya? Pengen tahu? Muhammad pengen tahu? Ya. Kelakuannya saat di dunianya dia sering Melakukan sedekah. sodako. Sedekah ya? Ya. Oh itu. Iya. Singkat cerita, perjalanan lagi. Di perjalanan melihat peristiwa ada ibu-ibu yang melakunya ngesok. Manggil, Muhammad, woi nyelingok. Apa tuh nyelingok bahasa Inggrisnya? Nengok. Kanjeng Muhammad kan gak nengok. Nggak kedengeran. Kemudian sudah melewati, Kanjeng Muhammad bertanya lagi. Jibril, cewek, ibu-ibu yang manggil saya itu kelakuan di dunia yang ngapain aja sih? Dijawab sama malaikat Jibril kalau nggak salah dia itu sering apa? Ngesot. Makan riba. Uang haram. Makan riba itu ya? Uang haram. Muat apa kita ngutang. Kemudian kita imbalannya lebih gede gitu. 2 kali lipat. Ribanya gitu. Paham nggak? Kita ngutangin nih, saya ngutangin misalkan. Ibu Jul ngutangin ke Rehan. Siap, Rehan saya utangin, tetapi balikinnya 2 kali lipat ya Bunganya. Tetapi kamunya nggak rela gitu kan? Nggak rela atas bunga tersebut. Itu tuh maksudnya kelakuannya. Singkat cerita, udah sampai Baitul Maqdis, kemudian Kanjeng Nabi langsung dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Allah ya. Sepanjang Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengetuk pintu langit dari langit 1 sampai 7, ada peristiwa lagi bertemu sama Kanjeng Nabi sampai ketemu Nabi Musa. Muhammad, apa? Boro-boro keju. Ya. Pokoknya mah kita mau dipanggil pegang Allah. Hamas Bu Guru. Celuk. Ari mukarang mus prana. Parani Allah, parani. Balik dia ke pendak maning karo Kanjeng Nabi Musa. Muhammad, dapat apa? Saya disuruh Allah untuk melaksanakan sholat 50 waktu. Kagetku. Kanjeng Nabi Musa ya. Kaget. Muhammad, jangan. Umat saya ada yang gede-gede itu 50 waktu nggak kuat. Jangankan umat kamu, yang kecil-kecil tenaganya lembek-lembek nggak bakal kuat. Gitu ya. Udah, ngadep lagi ke Allah, ngadep. Allah minta dispensasi deh dari 50 waktu itu kata Keringanan. Nabi Musa nggak bakal kuat umat saya. Oke, dispen jadi 45. Turun lagi, ketemu Nabi Musa. Gimana Muhammad? Udah dapat dispen, dapat 45. Hai, jangan. Nggak bakal kuat. Sampai 5. Itu pun 5 suruh ngadep lagi untuk diringankan. Nggak mau lah. Udah malu. Ya udah kalau gitu. 5 rakaat. 17 rakaat. Pagi-pagi ada orang yang benci pada Kanjeng Muhammad, namanya Orang kafir. Apa Abu Lahab. Ini orang kafir kan Quraisy. Celak. Muhammad. Iya paman. Arane mamangnya nyuruh ke paman. Endi? Biasanya dua cerita sing aneh-aneh. Iya kebetulan paman.
ngebengi kita entas ketemu Aku sih pangeran. percaya. Jalan yang langit, jalan-jalan sing Masjidil Haram, ning Masjidil Aqsa, kemudian sampai Sidratul Muntaha. Di, ada kon dikit ceritanya. Kita cilok bocah-bocah ya, tetangga-tetangga ya. Oke. Kak kumpul. Oke Muhammad, jika kamu punya cerita, silakan cerita apa yang terjadi semalam. Cerita kan Nabi Muhammad bla 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 bla, diketawain. Enggak percaya. Enggak percaya. Yang percaya. Enggak percaya. Sampai Kanjeng Nabi Muhammad SAW dites, dipermalukan sama si Abu Jahal atau Abu Lahab, saya lupa. Nanti dicek lagi sejarahnya. Kalau emang kamu benar semalam melakukan perjalanan dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kurang lebih jaraknya 3 bulan kalau jalan kaki. Apalagi ke langit, wow, berapa mili itu, berapa kilo itu, dites, kayaknya. Muhammad, coba angkat kaki kananmu, angkat. Enggak. Kaki kirimu angkat, jatuh Kanjeng Muhammad, diketawain. Katanya bilang kamu habis perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, buktinya terus ditawain. Pada waktu itu yang sudah beriman, pada kafir, cuman ada yang kita namanya Abu atau Abu Bakar. Bakar. Masyarakat, apapun yang dilakukan, apapun yang diucapkan oleh Muhammad, saya tetap percaya. Kata Abu Bakar, ya, kala itu, ya, pada waktu itu maka dapat gelarlah namanya Abu Bakar As-Siddiq yang selalu percaya kepada Kanjeng Nabi. Gak boleh. Itu peristiwanya Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj itu Kanjeng Nabi Muhammad, simpulan ya, simpulan, diperjalankan pada tanggal 27 Rajab. Saat itu Kanjeng Nabi Muhammad sedang keadaan hazan atau sedih karena orang yang dicintai meninggal kan. Nah, kemudian ada peristiwa lagi di surga, ada buruk yang keadaan sedih, ditemui kanjeng Nabi malaikat Jibril dipertemukan sama Kanjeng Muhammad, ya. Di perjalanan ada peristiwa itu, ketemu sama Allah, dapat oleh salat 5 waktu. Ada lagi latar belakang kejadian apa yang disebutkan Bu Guru, ya. Jadi perdebatan antara bumi dan langit, diskusi langit dan bumi. Sebelum Isra Mi'raj. Latar belakangnya, kata bumi nyombongkan diri, langit, saya mah hebat loh, punya apa? Punya lautan, punya pohonan, sampai punya ini. Langit pun sama, sama di langit juga ada surga yang pohonnya itu ya tinggal ngomong minta anggur, blok. Iya, Nana. Minta apa? Minta bidadari, blok. Waduh. Cinta nih mah. Inilah sampai ngomong, hebatan di bumi mah ada Ka'bah. Sama di langit juga ada, namanya Baitul Ma'mur, Ka'bah juga tempat tawafnya para malaikat. Wow, sampai ya ujung-ujung bumi mengatakan, hebatan kita loh. Ning bumi mana Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin, yaitu Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalahin kono ke langitku. Nangis. Kejero. Makanya nih kalau didramain seru ini si langit ini sama bumi. Jadi saat itu Ya udah saya langit jadi menangis bumi. berdoa, ya Allah, semoga orang yang mulia di jagat alam ini bisa dipertemukan. Saya dipertemukan olehnya. Ya, akhirnya dipertemukan. Adalah peristiwa Islamnya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kebenaran hanya milik Allah, kesalahan milik saya. Mudah-mudahan maaf, Pak. Ini rencana habis lebaran ya. Terserah sih, saya kepengen ya yang udah gede-gede ini